Jadi berbicara mengenai hak warga sekolah, tentunya yang mendapatkan hak tersebut adalah seluruh warga sekolah. Jadi di sini Ibu hanya lebih menyoroti tentang hak warga sekolah khususnya untuk siswa dan siswi. Jadi pentingnya mendapatkan hak sebagai warga sekolah karena memang sebelumnya itu siswa bersama orang tua yang sudah mempercayakan anaknya untuk dididik, diajarkan di sini sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga sekolah, yaitu misalnya melunasi uang sekolah. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan hak sebagai seorang siswa atau sebagai warga sekolah, yaitu mendapatkan pengajaran dari guru-guru untuk mendapatkan ilmu. Selain teori juga ada praktek yang nantinya akan berguna bagi masa depan siswa-siswi tersebut. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk hak dan kewajiban itu sendiri seharusnya memang dijalankan secara seimbang. Jadi sebelum kita menuntut hak kita sebagai warga sekolah, kita perlu melaksanakan yang namanya kewajiban kita sebagai warga sekolah. Contoh konkret di sini adalah sebagai seorang siswa yang orang tuanya sudah mempercayakan anak-anaknya untuk menuntut ilmu di SMAK Suradikara ini, dia wajib untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melunasi SPP. Kalau untuk dampaknya sendiri karena tidak seimbang, itu untuk seimbang dalam kalau spesifiknya ke KBM dan tidak terlihat kalau untuk di SMAK Suradikara ini, karena sanksi untuk tidak mengikuti KBM karena belum melunasi SPP, ini contoh konkretnya, itu belum pernah ada. Tapi saat menjelang penilaian akhir semester, itu biasanya siswa-siswi yang belum melunasi itu pasti diminta untuk tidak mengikuti ujian atau dilarang untuk tidak mengikuti evaluasi tersebut sampai dia melunasi kewajibannya. Jadi Ibu pikir kalau untuk ke KBM sendiri tidak begitu berdampak. Ini dari sisi KBM ya. Jadi tidak begitu berdampak, cuman yang seperti yang dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Jadi seperti soal kewenangan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga sekolah sendiri, tentunya kalau berbicara tentang warga sekolah berarti orang-orang yang ada atau yang tinggal di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah tersebut, yaitu mulai dari kepala sekolah, kemudian guru-guru, tenaga tata usaha, karyawan-karyawati yang bekerja di lingkungan sekolah, kemudian yang terakhir sendiri adalah siswa-siswi. Jadi hak dan kewajiban itu adalah kewenangan dari seluruh warga sekolah. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, adalah bahwa mereka ketika mau menuntut haknya tentunya harus menjalankan dulu kewajibannya sebagai warga sekolah. Tentunya kembali lagi sesuai dengan peran masing-masing dalam lingkungan sekolah tersebut. Sebagai kepala sekolah, dia tahu hak dan kewajibannya apa, kemudian begitu seterusnya sampai pada siswa-siswi. Jadi sebelum kita menuntut hak kita, kita perlu menjalankan kewajiban kita masing-masing sebagai warga sekolah. Dapat dilihat para siswa kini tengah belajar di sebuah ruangan kelas. Ini merupakan salah satu contoh dari hak yang didapatkan para siswa karena telah melaksanakan kewajibannya. Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Di perpustakaan, para siswa dapat mempelajari buku-buku bacaan selain buku pelajaran. Di sini para siswa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari buku-buku yang telah mereka baca. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
Untuk mendapatkan hak, kita perlu terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Dengan menyadari hak dan kewajibannya di sekolah, dalam diri para siswa tentu akan menyadari betapa pentingnya kedua hal ini dan melaksanakan kedua hal tersebut dengan penuh tanggung jawab. Warga sekolah seperti menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan pengajaran dari guru-guru, memiliki kehidupan sekolah yang normal tanpa adanya perundungan, dan masih banyak lagi. Contoh kewajiban warga sekolah seperti mematuhi peraturan sekolah, membayar SPP, menjaga fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi.